Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurin Filamsari dari kelas 2DD 3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa bab 3 pada praktikum pengendalian proses dengan modul penentuan fungsi hantar sistem pengendali pada pengendali suhu, terah data hasil pengamatan, yaitu persen PO1-nya sebesar 10%, dan persen PO2-nya sebesar 50%. Pada tabel ini juga sudah disebutkan untuk waktunya dan juga persen PV-nya. Maka dari itu, persen PV1-nya bisa kita dapatkan sebesar 36,9% dan persen PV2-nya 44%. Untuk delta persen PO-nya sebesar 40 dan delta persen PV-nya sebesar 7,1. Yang pertama, grafik hasil pengamatan, yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Di sini sudah saya buat untuk grafik persen PV terhadap waktu metode 1. Untuk garis yang berwarna merah ini, yaitu persen PV1, dan garis yang berwarna merah di atas ini, yaitu persen PV2. Jarak antara PV1 dan persen PV2 ini berupa delta CS. Yang pertama, kita harus menghitung nilai KP-nya. KP sendiri rumusnya yaitu delta CS dibagi delta persen PO, yaitu persen PV2 dikurangi persen PV1 dibagi persen PO2 dikurangi persen PO1, yaitu 7,1% dibagi 40%, sebesar 0,1775%. Dan untuk menghitung tau-nya, maka kita membuat sebuah skala dengan menggunakan penggaris. Ketika kita mengukur jarak tau-nya ini, maka untuk 20 detik itu sama dengan 2,7 cm. Maka tau yang bisa kita dapatkan yaitu dengan menggunakan penggaris ini 1,4 cm, maka sebesar 10,27 detik. Kita menghitungnya menggunakan skala agar lebih akurat. Untuk mendapatkan tau ini sudah kita tandai dengan garis titik-titik di sebelah kanan ini dan garis titik-titik di sebelah kiri ini. Maka jarak antara titik yang satu dengan titik yang kedua ini merupakan tau-nya. Maka dari itu kita bisa menghitung GS-nya dengan rumus KP dibagi tau S ditambah 1. Untuk KP-nya tadi sudah kita dapatkan sebesar 0,1775 dan untuk tau-nya 10,27 plus 1. Jadi hasilnya yaitu 0,0157. Untuk selanjutnya yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Seperti yang grafik sebelumnya, untuk garis persen PV1 yaitu yang berwarna merah yang paling bawah dan persen PV2-nya yang paling atas berwarna merah. Jarak PV1 dan PV2 ini berupa delta CS. Nah, untuk menentukan titik potongnya, maka kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Untuk menghitung titik potong yaitu persen PV1 ditambah 0,632 delta CS. Ketika kita masukkan, maka bisa kita dapatkan hasilnya sebesar 41,3872%. Maka dari itu kita bisa membuat titik potong. Nah, di sini ini merupakan titik potongnya yang berwarna ungu. Kita bisa menarik ke bawah agar lebih pas. Nah, di sini letaknya jarak antara persen PV1 ke titik potong ini merupakan garis 0,632 delta CS. Dan untuk menghitung KP-nya sama seperti yang metode 1, yaitu delta CS dibagi delta persen PO, maka bisa kita dapatkan sebesar 0,1775. Dan untuk menghitung tau-nya, maka bisa kita buat garis titik-titik seperti ini.
dan garis titik-titik seperti ini. Jarak antara garis titik-titik sebelah kiri dan garis titik-titik sebelah kanan itu dinamakan toe. Jadi ketika kita ukur menggunakan penggaris dengan skala 20 detik ini sebesar 2,7 cm, maka ketika kita mengukur toe-nya ini sebesar 1,1 cm, didapatkan hasil sebesar 8,15 detik, yang berarti bahwa toe-nya sebesar 8,15 detik. Kita menggunakan skala ini agar ketika kita menghitung toe-nya bisa lebih akurat. Nah, ini untuk menghitung GS-nya sama rumusnya, yaitu KP dibagi toe S plus 1. Kan KP-nya tadi 0,1775 dibagi dengan toe S plus 1, maka didapatkan hasil 0,0194. Ini pada grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Jadi, yang membedakan metode 1 dengan metode 2, kalau menggunakan metode 3 ini, kita harus menghitung T1 dan T2-nya terlebih dahulu. Untuk PV1 sama PV2 ini sama seperti metode 1 dan metode 2, menggunakan garis berwarna merah seperti ini. Ketika kita sudah menghitung persen KP-nya, kita mendapatkan hasil sebesar 0,1775 seperti yang di metode 1 dan metode 2. Untuk menghitung T1 ini menggunakan rumus persen PV1 ditambah 0,283 delta JS, di mana yang persen PV1-nya ini sebesar 36,9 ditambah 0,283 dikali delta JS-nya sebesar 7,1, maka didapatkan hasil 38,9093%. Dan T2-nya menggunakan rumus persen PV1 ditambah 0,632 delta JS, maka didapatkan hasil sebesar 41,3872%. Dari T1 dan T2 yang sudah kita hitung, maka kita bisa menggambar garis T1 dan T2-nya. Di sini kan T1 sebesar 38,9093, maka letak garisnya di sebelah sini, yang berwarna oranye ini. Nah, ini kan sudah ada T1. Dan untuk T2-nya ini yang di atasnya sini, sebesar 41,3872 di sini. Untuk jarak antara persen PV1 dan persen PV2 itu dinamakan delta JS. Untuk jarak antara persen PV1 dengan T1 itu merupakan garis 0,283 delta JS, dan jarak antara persen PV1 dengan T2 ini 0,632 delta JS. Maka dari itu kita bisa menemukan T1 dan T2. Kita tetap menggunakan penggaris untuk mengukur skalanya. Ketika kita mengukur sebesar 20 detik, setiap 20 detik itu sebesar 2,7 cm. Maka untuk T1 ini kita bisa menghitungnya menggunakan skala itu tadi. Jadi hasilnya 3,7 detik. Dan untuk T2-nya ini, jarak antara T1 awal ini ke T2 ini, itu hasilnya sebesar 8,1 detik. Untuk menghitung toe-nya, ini berbeda dengan metode 1 dan metode 2. Untuk toe-nya ini menggunakan rumus 3/2 dikali T2 min T1, maka didapatkan hasil sebesar 6,6 detik. Yang terakhir yaitu menghitung GS-nya dengan rumus yang sama, yaitu KP dibagi toe S plus 1. Untuk KP-nya tetap seperti yang metode 1 dan metode 2, yaitu sebesar 0,1775 dibagi hasil dari toe S-nya 6,6 plus 1, yaitu sebesar 0,0233. Sekian penjelasan dari lembar kerja mahasiswa saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.